Hai teman-teman, aku Maya Aska. Hari ini aku lagi mengikuti acara launching posternya film Petaka Gunung Gede dan trailer film Petaka Gunung Gede. Di sini aku nggak sendirian, tapi ada cast yang lain juga di sini. Jangan lupa ya, saksikan film Petaka Gunung Gede di bioskop kesayangan kalian. Semangat teman-teman. Selamat datang di press conference untuk peluncuran official trailer dan juga official poster dari film Petaka Gunung Gede. Kita panggilkan dulu, ini dia jajaran filmmaker dan juga jajaran cast dari film Petaka Gunung Gede. Yang pertama ada produser Bapak Chan Parwes Servia. Selanjutnya ada Bapak Mitu Nisar. Sutradara Mas Azhar Kinoi Lubis. Penulis skenario ada Mbak Upi. Penata musik kita punya Mikael Alva Belsazar. Dan ini dia milik cerita dan mengalami kejadiannya langsung. Tepuk tangan untuk Mbak Maya Aska. Yes, dan kita undang ini dia jajaran cast dari film Petaka Gunung Gede. Saya Maya Aska, apa yang saya ceritakan belum selesai. Terjadi di sana. Saya nggak tahu, Bu. Perasaanku nggak enak, Pak. Biasanya kamu selalu ngelarang Ita buat pergi jauh-jauh. Terima sekali lagi teman-teman. Teman-teman, setelah official trailer kita akan sama-sama melihat official poster. Kita akan buka dalam hitungan 3, 2, 1. Ini dia. Wow. Yes, ini dia official poster dari film Petaka Gunung Gede. Kita berharap perfilman Indonesia semakin membaik lagi karena tahun 2024 menjadi puncak kejayaannya dengan mencapai penonton 80 juta dan market share 65,3%. Dan tentunya itu semua berkat kontribusi dari sekalian yang hari ini berada di sini, yang selalu memberikan support bagi perfilman nasional, dan apresiasi yang sebesar-besarnya dari kami di sini sebagai insan perfilman kepada teman-teman pers. Apresiasi kami, terima kasih. Kursi yang kami sediakan di sini sebetulnya menjadi latar belakang kisah dari Petaka Gunung Gede, yang mana pada tahun 2007 ada sebuah peristiwa nyata yang telah mengakibatkan Maya Aska sebagai narasumber kami yang menjadi orang yang mengalami peristiwanya sendiri dan pernah diceritakan sampai akhirnya setelah 17 tahun dibuatkan menjadi film. Jadi pernah diceritakan di YouTube Prasojo Muhammad yang mana ditonton 15,6 juta kali di YouTube tersebut. Tetapi apa yang diceritakan di sana belum sepenuhnya selesai. Masih banyak hal yang sebetulnya menjadi misteri. Dan film ini akan mengungkap misteri yang tersimpan di sana. Dan secara khusus almarhumah Ita, keluarganya, dan juga mungkin melalui pesan khusus kepada Maya Aska sahabatnya, meminta untuk bisa hadir dalam setiap acara yang kita lakukan, khususnya sekarang kita lakukan preskon, untuk bisa turut hadir bersama kita. Makanya kami siapkan kursi tersebut, dan mungkin juga nanti pada saat premier pun kami akan sediakan kursi untuk yang bersangkutan. Almarhumah bisa turut menyaksikan kisahnya menjadi sebuah film. Sebelum terlalu jauh, mohon kesediaannya untuk bagi yang muslim di sini membacakan Fatihah untuk almarhumah Pramita atau Ita, atau yang beragama lain silahkan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih. Kita akan lanjut untuk ngobrol Pak Parwes. Di awal 2025 ini Star Vision langsung mengeluarkan Petaka Gunung Gede. Nah, ini apa yang membuat Pak Parwes untuk memproduksi film ini dan memilih Petaka Gunung Gede ini untuk menjadi
film pertama di 2025 dari rangkaian film di Star Vision, silakan. Waktu saya bertemu sama Maya Ajka di kantor saya langsung merasa terkoneksi ya dengan cerita dari Petaka Gunung Gede ini. Karena Petaka Gunung Gede bukan hanya semata-mata film horor yang biasanya kita nonton dengan jump scare yang mungkin tidak semua orang bisa menikmatinya, dan hari ini kita butuh tontonan yang lebih punya isi cerita dan petualangan ataupun experience yang berbeda. Dan ternyata dari apa yang saya bisa tangkap di sini, film ini memiliki nilai yang lebih. Ini adalah kisah persahabatan. Dua remaja bersahabat, sangat dekat, ingin bersenang-senang pada saat liburan, akhirnya ikut dengan kakaknya untuk naik Gunung Gede untuk pertama kalinya, dan akhirnya ada sebuah misteri yang membuat mereka menghadapi begitu banyak persoalan pada saat naik Gunung Gede tersebut hingga akhirnya mereka kembali. Mbak Upi ngasih cerita ini tuh pertanyaannya satu, ini bener sih ceritanya menarik, ini bikinnya gimana gitu kan. Ya, tapi akhirnya untung juga kehadiran Mbak Maya yang begitu all out untuk mendampingi. Tantangannya bukan hanya fisikal aja, bukan realita aja, ada hal yang memang goib ya yang terjadi, dan untungnya Mbak Maya selalu mengingatkan, selalu mencoba menjaga dan diingatkan semuanya. Itu menjadi hal yang membuat karya ini hanya bisa disaksikan dengan baik. Jadi Kinoy memang mungkin banyak ya bikin film horor, tapi mungkin yang paling banyak keseruannya ataupun banyak hal-hal goibnya yang mungkin di sini. Yeah. Dan Mbak Upi kan tahu sendiri lah ya, narsumnya langsung diajak ngobrol panjang lebar, dan begitu saya baca ceritanya, wow, luar biasa. Dan akhirnya saya juga langsung meng-approach Kinoy, Acarul Bis. Kita setelah tahun 2018 kita bikin Kapir, Bersekutu dengan Setan, di mana Kinoy menjadi sutradara dari naskah Mbak Upi juga. Kita buka tahun 2025, ya kan, 7 tahun kemudian dengan film Petaka Gunung Gede. Jadi ini banyak angka 7 di sini. Iya, mereka betul. naik gunung bertujuh. Ya setelah kan? 7 tahun kolaborasi 7 tahun, lagi. ya kan. Dan nanti mungkin Mbak Maya Ajka juga mungkin bisa cerita 7 yang lain. Semoga film ini bukan hanya memberikan sebuah tontonan horor yang menarik, tapi juga menjadi pembuka bulan Februari, ya bulan yang kita kenal sebagai bulan kasih sayang. Semoga film ini juga mempunyai pesan yang positif tentang hal-hal yang nantinya kalian bisa nonton pada saat filmnya rilis atau pada saat preskon filmnya nanti, insya Allah di akhir bulan ini, Januari. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Chan Parwes. Terima kasih Pak Parwes. Kita ke Pak Mitu Nisar. Pak Mitu pengen tahu Pak, apa yang membuat film Petaka Gunung Gede ini berbeda dengan film-film horror Star Vision lainnya atau yang sebelumnya? Silakan Pak Mitu. Mungkin karena kita bisa diskusi sama narasumbernya langsung, di mana kita pingin memberikan sereal mungkin dengan apa yang dialami narasumber itu, termasuk ya kita pengen tahu kan suara hantu itu seperti apa sih. Yeah. Itu yang kita coba apply juga di film ini gitu, dan bentuknya tuh bagaimana sih? Karena beliau juga termasuk yang bisa melihat, ya kita pingin dibuat semirip mungkin dengan yang ada di Gunung Gede itu. Sebelum Pak Wes nawarin proyek ini belum pernah tahu ceritanya Maya. Tapi saat pulang dari Star Vision saya dengerin, wah ini kok langsung menyentuh ya. Sangat humanis lah secara ceritanya. Saya langsung jatuh cinta sekali. Terus saya bilang sama Pak Polres, oke Pak, yang ini saya pilih nih, yang Petaka Gunung Gede itu. Nah kalau saat syutingnya memang pas persiapan kita membayangin gitu loh, kayak ada rasa, duh ini kita ambil Gunung Gede, pasti harus naik gunung lagi nih kayak gitu kan gitu loh. Makanya saat pemilihan tim juga saya coba cari teman-teman yang memang jiwanya alam kayak gitu, kayak di sini ada di Opi Daus ya, dia juga suka naik gunung. Terus ada Iqbal Raya, itu juga ada direkturnya juga anak gunung lah misalnya kayak gitu. Jadi rasa karena aku belum pernah melihat gitu kedekatan film yang tentang alam, fenomena alam atau gunung itu yang sangat dekat dengan jiwa-jiwa pendaki kayak gitu loh. Ini coba kita deketin. Persiapannya ya emang
susah sekali gitu karena fisik, otak juga harus mikir gitu loh. Kita ada seminggu kita di Gunung Gede dan kita ada 2 hari 3 malam di titik yang berbeda, kita harus camping. Yang aku salut tuh sama teman-teman pemain sebenarnya. Teman-teman pemain yang masih muda ini semua. Karena aku juga berpikiran ini baru nyampe ke titik mereka langsung acting gitu loh, Mbak. Iya. Pak. Kan itu sangat luar biasa gitu loh. Dan kita juga harus dikejar waktu kan. Karena kalau enggak matahari atau apa itu juga jadi pengaruh gitu loh. Jadi memang tapi semangat dari teman-teman saat aku balikin lagi saat persiapan gimana nih, karena vegetasinya sangat beda sekali. Kalau kita coba syuting misalkan di Cibubur atau apa kayak gitu ya, hutan yang lain, vegetasinya sangat beda. Bahwa film ini sebenarnya harus nature, kayak gitu, kembali ke alam gitu. Jadi dari warna, art, acting itu juga harus natural semua kayak gitu. Jadi rasanya ini bahwa kisah nyata ini akan berasa lebih dekat ke penontonnya. Dengan Pak Parwes tuh kita selalu diskusi ya Pak ya. Kita bongkar pasang Ita itu sangat susah sekali. Cukup lama. Padahal reading pemain itu sudah berjalan, tapi minus Ita. Saran dari Pak Parwes gitu, coba kita ketemu dulu sama Asel kayak gitu kan. Ketemu ngobrol, ternyata pas sih kayak gitu loh. Saya sebenarnya suka banget sama ceritanya Maya karena cerita ini bukan cuma sekedar horor aja, tapi di sini diceritakan tentang drama persahabatan yang luar biasa gitu. Jadi menurut saya ini bukan cuma sekedar cerita horor untuk nakut-nakutin orang, tapi kita punya sisi drama yang sangat-sangat kuat. Makanya setelah itu saya tawarin ke Pak Parwes, Pak, Bapak nonton deh YouTube ini. Itu pertama kalinya sih saya tahu ada podcast tentang horor sebenarnya. Kayak dia muncul di laman YouTube saya, mungkin karena saya banyak searching tentang horor kali ya. Jadi cerita itu muncul gitu. Akhirnya ya udah saya tawarin ke Bapak. Menurut saya nih ceritanya sangat menarik gitu ya. Ya ketika Bapak nonton dan Bapak tertarik, ya udah saya siap untuk nulis skripnya, dan makanya saya akhirnya ngajak Maya untuk ke kantor untuk kita ngobrol bareng. Karena kalau misalnya mungkin kalau kalian pernah nonton YouTube-nya atau tadi sekilas lihat di trailernya, itu kan ada kata-kata bahwa Ita itu pergi dalam keadaan sedang haid. Sementara haid itu kan adalah pantangan ketika kita naik gunung gitu kan. Tapi apakah musibahnya Ita, malapetaka yang terjadi pada Ita itu akibat karena dia sedang mens, atau ada hal lain yang lebih dari itu? Ketika kita nonton YouTube-nya mungkin itu masih menjadi misteri gitu ya. Tapi nanti di filmnya itu, jadi setelah saya bicara dengan Maya, akhirnya Maya menguak lah sebenarnya apa sih yang terjadi sama Ita gitu. Di awal kan dapat arahan dari Pak Parwes dan Mas Kino ini untuk membuatnya ada dramanya, tapi juga ada ketegangan, suspense, dan ada unsur naturalnya juga dari Pamitu di sana. Cuma ada satu fun fact tentang musik trailernya adalah ada temanya dari piano itu dengan 4 not, menggunakan not G, E, D sama E. Jadi kalau dibaca gede. Wah, berarti Michael ngulik dari 4 not gede itu G, E, D, E. Dan akan mewarnai yang ada di film Petaka Gunung Gede ini. Yang pastinya sih seneng ya, karena tujuannya adanya film ini tuh ya untuk mendoakan almarhumah lah ya. Jadi mungkin nanti semakin banyak yang menonton, banyak juga yang mendoakan. Banyak yang penasaran dengan akhirnya tuh seperti apa gitu, karena di podcast kan menggantung ya. Memang sengaja belum diceritakan karena dari pihak keluarga almarhumah juga belum mengizinkan gitu. Itu di podcast kan belum dapat izinnya, jadi dikuak semuanya di film ini. Setelah melihat trailernya tadi gimana rasanya? Sebenarnya dari pertama kali ya, bukan di sini aku udah melihat duluan gitu. Bener-bener nggak nyangka sih bisa sebagus ini dan bikin aku bergetar gitu. Sedihnya dapet, senengnya juga iya. Pokoknya wah campur aduk deh perasaannya. Bahkan semalam pun aku dapat mimpi bertemu dengan almarhumah. Karena memang udah lama banget aku nggak ngimpi ya, udah nggak tahu lagi gitu. Maksudnya ada pesan apa yang sampai ke aku. Semalam itu beliaunya tuh datang, jadi dia duduk di samping aku dengan posisi pakaiannya serba putih. Semuanya penuh dengan kayak tanah gitu. Lalu beliau bilang katanya tenang aja, film ini pasti akan jadi besar. Amin. Ini kan salah satu mungkin
mimpi aku juga ya. Dan beliaunya juga bilang, mimpi itu kalau belum membuat diri lo bergetar, berarti mimpi itu belum besar. Nanti lihat aja di hasil filmnya ini. Tapi beliaunya nggak mengucapkan kayak kita ngobrol gitu ya. Beliaunya diam, tapi aku dengar suaranya. Dan dia sambil mengelus tangan aku. Gitu. Teman sekolah juga kebetulan ada yang laporan ke aku. Banyak juga yang dimimpiin ya sama almarhumah. Dan ternyata mimpi itu di waktu yang sama. Proses pencarian Ita itu emang the best sih, the best. Karena itu sempet kesusahan banget nyari yang jadi Ita itu kayak belum ada yang pas ya. Akhirnya aku coba di screen test dengan beberapa kandidat. Terus yang pertama aku ketemu di hari itu tuh Ashel. Dan dari aku masuk ke dalam ruangan, aku udah ngerasa kayak ini pas, ini this is Ita, ini chemistry-nya langsung dapet. Dan dicoba sama beberapa orang yang lain, walaupun kandidat-kandidat yang lain juga sangat bagus, tapi kayak emang dari awal tuh ngobrol sama Ashel aja di dalam ruangan itu udah kayak udah dapet. Padahal kita nggak pernah ngobrol panjang sebelumnya, kita cuman ketemu kayak papasan doang. Dan ini project pertama kalian barengan berarti? Iya. Wow. Dan habis itu ketagihan gak naik gunung setelah proses ini? Mungkin. Oke, jadi aku tuh belum pernah film horor. Aku ditawarin film horor, film yang aku mau banget gitu, genre yang aku suka banget tapi selama ini belum ditawarin. Judulnya Petaka Gunung Gede, tentang 2 sahabat dan kamu diajak berperan sebagai Ita. Aku tahu ini akan susah kalau misalnya lawan main aku menutup diri gitu. Kalau misalnya chemistry 2 sahabat ini nggak dapet. Dan pas aku datang ke Starvi, aku belum dikasih tahu siapa lawan main aku. Star Vision ya. Star Vision. Kalau Gen Z gitu kan itu bahasa. Iya Gen Z. Bahasa Gen Z lah, bahasa anak gaul ya. Singkat-singkat kan kita. Starvi gitu ya. Ups in skits max nih. Yes. Yes. Kok nggak semua harus disingkat ya? Kan kita juga manggilnya PGG gitu kan. Apa tuh PGG? Petaka Gunung Gede. Wow. Gen Z habis ya guys. Terus setelah kamu ke Starvi? Oke. Iya kan? Habis itu gimana? Pas aku ke Star Vision, aku naik, aku ketemu orang yang aku nggak kenal dia tapi aku familiar sama dia, yaitu Arla Airani. Iya. Terus kita tuh pas masuk kita kayak kita langsung kayak gitu guys. Coba reka ulang. Hanya kita kayak gitu guys. Itu ketemunya. Karena kita belum tahu kita mau di pairing gitu kan. Kita belum tahu kita mau di pairing. Iya. Iya. Terus banyak belajar istilah baru kita hari ini ya. Di pairing ya, di ship ya. Di pairing. Abis itu pas aku casting sama Arla, itu bener-bener gak perlu waktu banyak buat kita nyatuin chemistry kita. Di scene yang kalau kalian lihat tadi di trailer, ada scene yang kita naik motor, ada yang di photo box, ada yang kita di supermarket. Itu kan juga dicoba pas kita casting. Dan menurut aku itu gak butuh waktu banyak untuk nyari chemistry itu di Arla. Jujur ya, karena di sini yang bisa dilihat di trailer, aku memang banyak banget scene yang aku kesurupan atau kemasukan gitu. Itu bener-bener gak gampang banget buat aku, karena menurut aku itu hal yang jarang aku lihat di dunia nyata. Aku gak pernah ngeliat orang kesurupan depan mata tuh, gak pernah. Tapi guys, so asik banget ya. Tapi guys, oke guys. Oke. Pas lagi proses reading, kita semua cast, Bang Kinoy dan acting coach kita lagi di dalam ruangan. Tiba-tiba aku ngeblank, kepala aku pusing, pandangan aku kosong. Yang aku ingat, aku ngebenturin kepala aku ke meja. Ya Allah. Terus aku hilang. Aku sempat inget dikit-dikit kalau aku kebangun, aku dengan kondisi nangis, badan aku getar kayak kesetrum. Dan ternyata para cast dan kru yang ada di situ bilang kalau aku kemasukan Ita. Wow, ini merinding. Iya, dan yang aku ingat aku cuma di situ meluk Teh Maya sambil nangis, bilang makasih dan maaf. Dan hari itu juga aku bilang Pak Wes ini gimana ini hasil kerasukan ini kemasukan Ita. Ini mau syuting nanti syuting di gunung gimana ya? Kerasukan beneran gak? Nah, sampai separno itu tuh. Sampai waduh ini nanti syutingnya gimana di atas gini. Gitu. Tapi ternyata hikmahnya gini. Oh iya ya. Kita belum apa namanya itu. Akhirnya aku minta izin ke Pak Wes, kita bikin tahlilan di Jakarta kayak gitu. Maksudnya kita harus apa ya, kelunun lah kalau orang Jawa bilang ya.
dikasih kesempatan untuk memerankan Aindra. Aindra itu kakaknya Teh Maya. Dan emang kita di sini cast-nya semuanya ada orangnya. Teman-teman Indra itu kita ada berlima udah merencanakan untuk naik gunung. Lalu Maya mendengar itulah. Awalnya Indra tuh sempat emang nggak ngizinin karena dia tahu kan adiknya ini sensitif akan hal-hal yang seperti itu. Dan memang kita tidak menyangka kejadian di atas itu sih. Ini ada fun fact juga sih. Silakan, boleh. Sebelum dapat peran Aindra ini, aku tuh 1 tahun sebelumnya lagi nongkrong sama teman. Teman aku bilang, Han coba deh lo nonton podcast dari Prasojo. Itu ceritanya serem banget menurut gue. Dia bilang gitu kan. Nonton akhirnya langsung. Itu nonton 1 part, tapi 2 partnya itu belum selesai, cuma sampai setengah. Akhirnya lupalah dengan cerita itu. Di tahun kemarin dipanggil ke Star Vision, disuruh screen test, diceritain sedikit, tapi kok kayak familiar gitu ya. Pernah tahu nih cerita dari mana ya gitu. Pas pulang itu ternyata baru ngeh. Itu tuh ternyata yang udah pernah ditonton di podcast tahun yang lalu gitu. Jadi kayak aku langsung merinding sih pas pulang itu kayak oh kayaknya udah dikasih sign. Yang bikin aku merinding juga pas kita kemarin preview Aindra yang aslinya itu pas preview 2 hari sebelumnya mengalami kecelakaan. Dan itu ada patah di bagian sini ya, di bagian sini ya, ada patah di bagian sini. Terus mendengar cerita itu kayak seolah-olah kayak deja vu gitu. Aku udah tahu si kabar ini tuh kayak seolah-olah itu udah seminggu atau 2 minggu yang lalu. Tapi padahal kejadian di hari preview itu 2 hari yang lalu kejadiannya. Itu aku langsung kayak, hah? Aku sampai nanya ke Teh Maya ya, Teh kayaknya Teh udah ngasih tahu deh ini seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Ternyata enggak, itu kejadian 2 hari yang lalu. Di kesempatan kali ini saya berperan sebagai Ucup. Paling sama memang proses di pembuatan filmnya ketika kita sampai di gunung, yuhu, menarik banget, seru banget. Kalau teman-teman tanya horor nggak ya? Memang horor. Cuman ketika bareng sama teman-teman ini nih, ada satu yang lihat apa kita, oh, horor ya, masuk tenda yuk. Jadi ada temannya ya. Ada temannya. Karena kan gak bisa dipungkiri, ini syutingnya langsung di Gunung Gede yang kita tahu lokasinya, punya pengalaman sendiri-sendiri lah pasti kalau naik ke sana ya. Walaupun memang awal ketemu tuh kayak, aduh ini ganteng kali orang ini ya. Kok keren kali mereka ya. Bisa kita naik gunung bareng nih ya, canggung gak ya? Sempat ada ketakutan itu, cuman ketika udah jalan, wah enggak, ini teman kita nih, ini sahabat nih. Karena itu sih paling. Based on ceritanya tadi juga, lu paling berani di antara kelompok ini ya? Sangat berani dong, paling berani, paling depan kayaknya. Cuma nanti kalau teman-teman nonton jangan marah ya. Nah, kita lihat karakter Ucup gimana. Iqbal Sulaiman, tepuk tangan buat Iqbal, thank you Bal. Ya Dini apa ya, wise gitu ya. Terus kalau misalnya dibawa naik gunung tuh dia kayak, kalau sabun tuh dia travel size gitu, nggak ngeribetin gitu ya. Wah cuman kalau misalnya aku di situ kayak aku sangat ngeribetin deh. Clueless banget gimana caranya naik gunung dan segala macam karena belum pernah. Terus untungnya ada teman-teman yang ngerti, well prepare banget, mereka naik gunungnya, mereka ngerti banget. Jadi kita disupport juga sama mereka dan teman-teman yang keren-keren ini juga seru, nggak ngebawa bad vibes. Ya gengsi banget bad gue. Vibes. Nggak bad vibes juga, seru-seru semua. Jadi ada kayak, lagi Bang Kinoi, bad vibes. Jadi seru banget, bener-bener seru banget sih pengalamannya. Perannya Akri ini sebenarnya dia orangnya bisa dibilang perfeksionis, dan karena sifat perfeksionisnya ini kalau plannya nggak berjalan sesuai kemauannya dia, emosinya gampang kepancing lah gitu. Naik gunung sambil syuting itu ternyata kita dimanja. Setiap kali pos itu cemilan udah disiapin. Ya kalau naik gunung sendiri nggak bisa tuh. Nggak bisa. Kalau naik gunung sendiri kita harus bongkar tas, keluarin kompor segala macem. Kalau ini kita nyampe pos sudah ada snack segala macem, enak banget, dimanja banget kita. Seru banget sih intinya syuting ini menurut aku sesuatu yang baru karena based on true story dan cerita ini cukup legenda dan viral banget gitu ya, dan aku bangga banget bisa jadi part dari film ini. Menurut aku film ini sangat menarik dan harus ditonton. Siap, terima kasih, tepuk tangan buat Indonesia Streger. Petaka Gunung Gede yang saya lihat di sini adalah prosesnya ya, proses syutingnya itu di sini itu effortnya lebih gede. Kinoi dan pemain yang lain benar-benar kita ngelihat sutradara yang
semuanya itu dicurahkan. Di situ muncul marahnya, di situ muncul happy-nya, di situ muncul. Saya itu ada beberapa kali udah sering banget sama Kinoy, tapi waktu di Petaka Gunung Gede ini kayaknya seluruh energinya itu dia serahkan ke sini. Ini beda. Dan saya ngelihat trailernya tadi terbukti sih. Hasilnya mudah-mudahan box office dan semua. Amin. Atas berkat teman-teman media. Siap. Terima kasih Bang Wika. Silakan yang di belakang boleh berdiri, yang di depan boleh merapat. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh jajaran cast dan filmmaker. Oh my god. Jadi tadi kita habis nonton trailer Petaka Gunung Gede di bioskop dan bikin kita jadi pengen nonton filmnya terus. Iya nggak sih? Nanti kalau kalian lihat di trailer ada scene yang kayak kita pegangan tangan terus kayak gini. Itu menjadi hal yang spesial yang kita pakai di filmnya. Terus tadi dikasih lihat terus kayak seneng banget. Puas banget, ngeliat gambarnya bagus, kualitas suaranya juga mantep banget dan rasanya pengen nonton lagi. Merinding banget sih karena kan kita jalan press syutingnya, kita kayak lihat shot-shot yang diambilnya, ternyata hasilnya wah. Apa yang kita kerjakan itu, lihat hasilnya, masih trailer aja tapi aku optimis banget. Melebihi ekspektasi karena rasa takutnya ada, rasa getirnya juga ada. Jadi trailer sih udah seru banget. Semoga teman-teman bisa merapat ke bioskop dan nonton Petaka Gunung Gede biar kita sama-sama belajar dari pengalaman kita masing-masing. Perasaan tadi campur aduk bangga dan juga masih ada sedihnya juga karena ini cerita nyata ya. Kebawa banget sih dengan kejadian di tahun 2007 itu. Bahkan soundnya juga udah membuat jantung kita tuh deg-degan gitu ngelihat adegan-adegan yang ada di trailernya itu. Antusiasnya juga positif dan semua suka dengan trailernya dan insya Allah menjanjikan sebuah film yang sangat baru, sebuah horor yang beda lagi dengan nuansa alam, nuansa humanisnya. Luar biasa sambutannya, meriah sekali, responnya juga sangat positif karena film ini bukan hanya film horor biasa, tentunya akan sangat mencekam, tapi apa yang akan diceritakan dalam kisah nyata Maya Ajka ini adalah kisah persahabatan. Dan kita pilih juga tanggal rilisnya tanggal 6 Februari karena itu menjadi awal bulan kasih sayang di bulan Februari. Kisah ini kan sebelumnya diceritakan di YouTube, ditonton oleh 15,6 juta, tetapi belum selesai, belum tuntas. Dan apa yang diceritakan oleh Maya Ajka sebagai narasumber pada Mbak Upi sebagai penulis senarionya adalah kisah yang belum terkuak sebelumnya. Dan Kinoy Ajharudis sebagai sutradara ditandem dengan Upi setelah tahun 2018 di film Kafir, Bersekutu dengan Setan. 7 tahun kemudian lahir dengan Petaka Gunung Gede ini, menyajikannya menjadi sesuatu yang begitu menarik sehingga experience yang akan diberikan nantinya di filmnya juga akan luar biasa dan rasakan sensasinya. Jangan lupa saksikan film Petaka Gunung Gede. Film Petaka Gunung Gede, film Petaka Gunung Gede. Jangan lupa nonton Petaka Gunung Gede. Tanggal 6 Februari 2025 di bioskop kesayangan kalian.